Baiklah sobat, dimanapun Anda berada, jikalau kita mengetahui ciri-cirinya, yaitu gunung yang mengandung emas, ciri-ciri sungai yang mengandung emas, ciri-ciri tumbuhan dan pohon mengandung emas, dan ciri-ciri bebatuan yang mengandung emas, seperti apa yang di hadapan kita ini sobat. Tentunya kita tidak sulit untuk mendapatkan bongkahan emas jikalau kita mengetahui ciri-cirinya, apa yang kita maksud tersebut. Luar biasa sobat, apa yang kita temui jikalau kita menemukan bongkahan-bongkahan emas seperti ini di dunia ini sobat. Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sudah ditunjukkan semua, tinggal kejelian kita untuk mencarinya dan ilmu pengetahuan yang kita miliki sobat. Untuk itu mari kita simak untuk berikut ini ciri-ciri tanah pasir yang mengandung emas. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini. Yang kita ambil sobat justru yang rapat, yang batunya sini rapat, material yang kita ambil batu yang gini, yang rapat ini. Ada batu-batu mutung yang kita ambil. Dan ini airnya pun langsung kuning ya Pak ya? Iya, langsung kuning, itu ciri-ciri orang bilang. Kalau ciri material memang ada, karena ciri-ciri emas itu banyak sekali sobat, tergantung daerah dan alamnya masing-masing. Baiklah sobat, dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel kita ini. Kali ini kita akan memberikan tips tutorial sederhana, yakni ciri-ciri pasir yang mengandung emas sobat, atau ciri-ciri tanah perpasiran yang mengandung emas sobat. Di hadapan kita ini sobat, nah ini adalah tanah pasir sobat. Nah ini adalah virit yang berwarna mengkilat-mengkilat. Yang di hadapan kita ini adalah suatu pirit. Itu adalah ciri-ciri menunjukkan di lokasi ini ada mengandung emas sobat. Di hadapan kita ini juga sobat, itu adalah tanah karat. Kelihatan dia agak merah kekuningan sobat. Nah itu adalah suatu ciri-ciri tanah pasir yang mengandung emas. Dan juga ini ada tanah di atas sini adalah batu hitam dan batu mutung. Nah, ini tanah pasir ini sobat, ini tanah pasir. Nah itu tanah pasir ini sobat, dan pirit yang bercak-bercak mengkilatnya banyak. Dan ini adalah batu hitam sobat, batu hitam, batu kuarsa hitam sobat, kuarsa hitam. Dan juga di sumber air ini menunjukkan ciri-ciri sungai yang mengandung emasnya sobat. Itu di hadapan kita sana sobat, tuh ya, tampak terlihat agak berkarat-karat dan coklat-coklatan. Di air sungai ini sobat, itu tampak terlihat di sana ada pasir hitamnya sobat. Nah berarti untuk areal sini bisa kita gali sobat dengan kedalaman lebih kurang 1 meter. Lalu bisa kita tes dengan melakukan pendulangan. Itu yang menunjukkan bahwa di lokasi ini mengandung ciri-ciri tanah pasir yang mengandung emas sobat. Nah terus tampak terlihat sobat sebagai ciri-ciri dari perengan ini, kalau tanah pasir mengandung emas sobat, dia rentan sekali longsor sobat. Kenapa longsor? Karena urat emas yang bersarang sobat. Nah, dia cukup berat, jadi dia nekan terus. Begitu ada air besar atau hujan deras, dia selalu nekan terus ke bawah, karena sifatnya emas sobat. Dia tidak mau di permukaan, dia maunya di bawah terus sobat. Jadi hemat pengalaman kita sobat, harus kita dulang. Seandainya di sini ada ciri-ciri tersebut. Jikalau di sini tidak ada ciri-cirinya, itu kemungkinan besar dia di areal sini tidak mengandung emas. Tapi ini sudah mencakupi 50%, patut kita usahakan. Siapa tahu di areal sini kita dapat rezeki dari sini sobat, karena wilayah Indonesia adalah wilayah yang memang pulau emas sobat. Nah ini dimana-mana pun berada sobat, setiap sungai, setiap bebatuan, setiap gunungan perlu kita patut curigai sobat. Itulah ilmu pengetahuan kita lebih penting sobat. Ini sungainya sangat kecil dan selalu keruh sobat. Kenapa keruh? Karena ini tanahnya tanah perpasiran sobat. Dan ini sobat, ini adalah banyak sekali pasir hitamnya terdapat di sini sobat. Nah pasir hitam. Nah terus ini ada agak
kecoklatan sobat. Nah, di sini tampak sekali sobat. Nah, di sini bisa kita gali ini sobat. Ini bisa kita gali sobat. Kita tes dengan pendulangan. Tapi hari ini kita kebetulan cuman survei biasa sobat, dan kita tidak membawa alat pendulangan. Tapi mungkin besok sobat, kita akan menuju kemari sobat, kita akan cek, karena saya cukup penasaran di area sini sobat. Ini ciri-cirinya batu kuarsa warna hitam udah tampak di sini. Karena sifat batu kuarsa itu adalah sejenis ciri-ciri urat emas sobat. Tapi batu kuarsa itu banyak sekali rupanya. Ada yang hitam, coklat, kuning, putih, tapi umumnya putih sobat. Tapi kalau dia terlalu putih itu menunjukkan bahwa emasnya itu dalam sobat. Tapi kalau dia batu kuarsa kita temukan putih agak kecoklatan, nah banyak sekitar mainan 70% di area sana. Nah itu menunjukkan bahwa sungai tersebut atau pereng gunung tersebut mengandung ciri-ciri yang mengandung emas sobat. Namun ada bedanya sedikit sobat. Seandainya urat gunung itu beda dengan urat emas lepas. Kalau emas lepas sobat di sungai itu biasanya batu kuarsanya dia cenderung kecil-kecil dan bundar sobat, bundar. Tapi kalau batu kuarsa pereng gunung rata-ratanya dia tidak bundar dan dia menyatu. Dia tidak bisa kita ambil kalau kita pahat atau kita palu atau kita bodem sobat. Tapi kalau di sungai sobat, biasanya kalau memang di area tersebut baik batu kuarsa hitam tapi seperti tampak di hadapan kita ini sobat, seperti itu. Nah itu batu kuarsa sobat berwarna merah itu. Nah sifatnya kecil-kecil sobat, bahkan dia ada kebanyakan bundar dan sudah belah-belah. Itu menandakan bahwa di area sini itu mengandung emas lepas sobat. Mohon maaf sobat jikalau memang pengalaman kita ini atau pandangan kita ini keliru dengan yang orang-orang yang mungkin berpengalaman di bidangnya. Tapi ini telah kita lakukan dan kita telah survei langsung pengalaman saya. Situ kebanyakan saya dapat emas itu, terus ciri-cirinya yang apa yang saya paparkan tadi sobat. Pengalaman sobat itu menurut perbedaan kita masing-masing sobat. Baiklah sobat dimanapun Anda berada, demikianlah tadi sekilas tip pencerahan dan penjelasan dari kita tentang pengalaman kita tentang mencari titik lokasi